Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Kembali bertemu di kelas online, mata kuliah komunikasi massa, dan kali ini teman-teman sudah memasuki pertemuan kalau tidak salah, ke-8 ya teman-teman ya. Pertemuan ke-8 dengan pokok bahasan teori komunikasi massa. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen. Baik, jadi kali ini saya akan membahas tentang teori normatif media massa dan sistem pemerintahan dalam konteks atau materi komunikasi massa sebagai sebuah proses ya. Nah, saya membuat analisis hubungan, fungsi, dan studi kasus terkini di Indonesia. So today we learn about the normative theory of mass media and government system. Uh, the result is student to combine and comparative and critical analytic for relationship, the function, and the case study in Indonesia. Oke, jadi saya akan menjelaskan dengan dua bahasa teman-teman gitu ya. Jika tapi mungkin terlalu condong ke bahasa ya, karena nanti bisa dipahami. Karena prodi kita sudah terakreditasi internasional, jadi kita harus berusaha membiasakan diri menggunakan bahasa internasional, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Agenda presentasi pada apa namanya pertemuan kali ini yang pertama adalah normatif teori dari mass media gitu ya. Jadi akan ada pemahaman tentang 4 teori utama pers: otoritarian, liberal, totalitarian, dan tanggung jawab sosial. Itu ada 4. Kemudian kita akan memahami juga sistem pers di Indonesia, mungkin sedikit banyak tentang sejarah, kemudian undang-undang dan dinamika kebebasan pers pasca reformasi. Lalu kita akan juga mempelajari tentang fungsi media dan pemerintah. Di sini akan kita elaborasi tentang peran media sebagai sumber informasi, alat sosialisasi, mobilisasi, dan demokrasi, serta di kasus terkini ya, analisis revisi UU ITE 2024, fenomena buzzer pemilu, dan indeks kebebasan pers. Itu. Nah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu teori pers otoritarian. Konsepnya adalah negara di atas individu gitu. Jadi filosofi dari teori pers otoritarian ini adalah media itu merupakan bagian abdi dari negara. Gitu. Kebenaran ditentukan oleh penguasa atau raja atau pemerintah yang berkuasa. Jadi fungsi controllingnya itu dilakukan melalui sistem lisensi, izin terbit, dan sensor yang ketat. Nah, tujuan ketika kita mengaplikasikan teori pers otoritarian ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas negara. Kritik dianggap ancaman. Konteks dari teori pers otoritarian ini berkembang di Eropa abad 16-17. Jadi di sana di mana era-era kerajaan itu sifatnya adalah mutlak. Artinya, Sabdo Pandika Ratu ya atau King's Order atau Tenth Command of God itu sifatnya otoritarian, mutlak. Nah, apakah pernah terjadi di Indonesia? Tuh. Mungkin teman-teman akan kita bahas di materi selanjutnya ya, tapi jika pernah mungkin bisa dikatakan pernah, dan tapi pengaplikasiannya masih dalam sisi yang dalam tanda kutip debatable gitu ya. Kalau ingin melihat otoritarian zaman sekarang, berarti kita harus ke negara-negara yang menganut sistem pemerintahannya komunisme. Gitu. Jadi di sistem komunisme ini, eh, teman-teman juga akan tahu bahwa, oh ternyata
apa namanya, banyak juga ya yang dalam tanda kutip tidak diperbolehkan ketika teori pes otoritarian ini diberlakukan. Bahkan ketika kita menulis dan mengkritik sistem ataupun mengkritik penguasa, langsung kita akan mendapatkan hukuman atau cekalan. Gitu ya. Nah, dulu ada teman-teman, ada suatu media yang juga pernah dicekal pemerintah, dan media itu bernama Lentera Merah. Mungkin teman-teman bisa search tentang sepak terjangnya. Dia juga kena pengaplikasian teori pes otoritarian ini. Selanjutnya adalah liberal atau libertarian. Teori pes liberal atau libertarian adalah berbeda dengan yang tadi. Di sini pasar bebas ide ya. Filosofinya adalah manusia makhluk rasional yang mampu membedakan kebenaran dan kesalahan. Jadi ketika teori press ini diberlakukan, marketplace of idea itu semua ide itu muncul dan kebenaran itu akan menang. Itu ya. Jadi semua boleh berpendapat. Kalau tadi kan mengkritik pun dilarang gitu ya. Kalau di sini semua punya ide, punya fungsi, punya gagasan itu boleh berpendapat. Terus kemudian peran media itu sebagai watchdog atau anjing penjaga, jadi memberi informasi tanpa sensor, jadi telling the truth banget, dan sebagai pengawas pemerintah. Jadi media di tengah-tengah. Diberlakukan di Indonesia jelas, karena media di sini adalah salah satu dari 5 pilar demokrasi ya. Oleh karenanya kontrolnya di sini minim, jadi bebas dari kendali pemerintah. Itu teorinya dari laissez-faire gitu ya. Jadi di sini lebih lebih moderat gitu ya. Itulah perbedaan yang paling mencolok dari teori pertama otoritarian dan libertarian. Yang ketiga adalah totalitarian. Nah, perbedaan utama dari dua tadi itu ini atau yang pertama ya, lebih ke pertama dari otoritarian itu media swasta itu punya, tapi dikontrol gitu ya. Nah, saya tadi bilang di awal, apakah ini terjadi otoritarian di Indonesia? Ternyata jawabannya adalah di teori pes totalitarian pada masa atau pemerintahan sebelum sekarang. Gitu. Di antara Orde Lama dan Orde Baru itu sempat terjadi. Apa fungsinya? Sebagai alat propaganda, agitasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan dari Partai Komunis. Gitu. Jadi berbeda dengan perhatian, kita punya media di luar media pemerintah, tapi itu dikontrol dan dalam pengawasan pemerintah. Basisnya adalah partai, teman-teman. Jadi ketika mengkritik itu dilarang keras, jadi media wajib searah dengan ideologi partai. Nah, konteks yang terjadi sekarang di Korea Utara, Uni Soviet yang pada masa sekarang ini sudah menciptakan totalitarian pers. Itu ya. Lalu teori tanggung jawab sosial, berbeda dengan libertarian yang sini itu masih eh, dia dikatakan liberal bisa, cuman harus bermoral. Jadi harus ada value atau moralnya. Kebebasan dengan kewajiban. Intinya itu filosofinya. Media bebas, pers bebas, tetapi harus memiliki kewajiban moral kepada masyarakat. Makanya dinamakan teori pers tanggung jawab sosial. Kenapa? Fungsinya adalah fungsi informatif, fungsi edukasi atau mendidik, namun tetap menjaga etika, akurasi, dan privasi. Kontrolnya dari mana? Regulasi mandiri, dari jurnalistik, dan dewan pers. Nah, ini penting teman-teman pelajari bahwa saya melibatkan gambar antara etika dan exposure ketika wartawan berhadapan dengan dilema viralitas itu sesuatu yang viral belum tentu dia moralnya ada. Sesuatu yang bermoral belum tentu dia viral. Gitu loh. Jadi
Kode etik Dewan Pers atau kode etik jurnalistik yang diberlakukan oleh Dewan Pers di Indonesia itu menganut teori tanggung jawab sosial. Ya, jadi bebas tapi tidak bebas-bebas banget, bebas yang bermoral gitu ya. Nah, jika kita bandingkan keempat teori tersebut, maka kita mulai dari otoritarian, dia dikontrol pemerintah lewat lisensi, swasta diperbolehkan tapi diawasi. Di bawahnya, totalitarian, milik negara sepenuhnya, alat partai penguasa, tidak ada swasta. Gitu ya. Jadi, kesimpulannya ketika tadi mungkin saya ada salah menjelaskan, saya klarifikasi di sini bahwa otoritarian, totalitarian itu sifatnya di situ. Gitu. Kemudian ketika kita membahas teori liberal dan tanggung jawab sosial, liberal itu bebasnya mutlak, teman-teman. Persaingan ide, pemerintah tidak ada campur tangan. Jadi dia benar-benar sendiri. Sedangkan tanggung jawab sosial itu bebas tapi bertanggung jawab, menjunjung etika dan kepentingan publik, gitu ya. Nah, di Indonesia mungkin lebih ke tanggung jawab sosial karena dia masih dalam tanda kutip harus mempertanggungjawabkan apa yang sedang diberitakan, gitu ya. Nah, media massa itu sebagai sumber informasi publik, dia memiliki dua skop utama. Pertama sebagai surveillance atau fungsi surveillance, dia bertindak sebagai mata dan telinga, teman-teman, bagi masyarakat atau bagi publik karena dia adalah sumber informasi publik. Maka media itu mengumpulkan data, fakta, dan peristiwa yang tidak dapat diakses langsung oleh publik. Jadi ada basis data atau bank data yang tidak boleh langsung diakses ya. Makanya dia bertindak sebagai surveillance. Kemudian, sebagai media atau sumber informasi publik juga pembentuk realitas. Jadi apa yang dianggap penting oleh media seringkali menjadi penting bagi publik. Ini masuk di agenda setting. Jadi media itu menyeleksi informasi atau gatekeeping sebelum disajikan. Oke, jika sudah sebagai sumber informasi publik, maka media massa juga sebagai alat informasi dan sosialisasi. Ini cukup jelas ya. Jadi alat informasi publik itu pemerintah menggunakan media untuk menyebarkan data resmi, misal data COVID-19, jadwal pemilu, itu sebagai alat informasi dan sosialisasi. Ini kerap setiap kali dilakukan oleh pemerintah ya ketika ada program baru. Kemudian dia juga alat sosialisasi undang-undang. Media berfungsi menerjemahkan bahasa hukum yang rumit menjadi bahasa populer agar dipahami warga. Contoh kasusnya adalah sosialisasi KUHP baru 2023 yang masif dilakukan oleh pemerintah melalui iklan layanan masyarakat dan talk show di radio. Nah, kemudian media sebagai alat mobilisasi massa. Jadi media massa itu punya juga fungsi, terutama pada media sosial teman-teman ya, memiliki kekuatan untuk menggerakkan opini dan fisik massa. Misalnya campaign, political campaign ya, atau kampanye politik, penggunaan buzzer dan influencer dalam pemilu 2024 itu sangat terasa sekali gitu, dan kita juga mengalami fase itu. Lalu ada aktivisme digital, mungkin gerakan seperti peringatan darurat atau Garuda Biru ya, gambar Garuda Biru yang viral di media sosial 2024 untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Nah, dampaknya apa ketika media sebagai alat mobilisasi massa? Bisa positif, jadi banyak yang terlibat, banyak yang terinfluence, terpengaruh, atau negatif, terciptanya polarisasi dan konflik atas satu isu yang sedang diberitakan oleh media massa. Nah, selanjutnya, media juga sebagai alat demokrasi, teman-teman. Dia menyalurkan aspirasi dan pilar keempat, demokrasi. Itu ya. Media menyediakan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan kritik dan saran kepada pemerintah. Ini fungsinya adalah fungsi korelasi dan juga menjadi pilar keempat demokrasi. Jadi menjadi penyeimbang check and balance bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar
tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Gitu ya. Nah, maka kita akan masuk ke materi sistem pers di Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang dinamika dari otoritarian menuju tanggung jawab sosial. Tuh ya. Tadi sudah saya spill dikit-dikit. Jadi, Orde Lama itu pers terpimpin. Gitu ya. Media harus mendukung revolusi dan Nasakom ya, cenderung totalitarian atau otoritarian. Kemudian pada Orde Lama, pers Pancasila, otoritarian, kontrol ketat lewat SYUP. Ya, pada waktu itu, jadi banyak pemberedelan media yang kritis. Sebagai contoh, Tempo, Detik, Editor 94, semua diberedel. Lalu reformasi terjadi di Indonesia tahun 99 hingga kini. Diawali dengan Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 99, penghapusan SIUP, kebebasan pers terjamin pada waktu itu bergerak ke arah libertarian dan tanggung jawab sosial. Nah, sehingga pada sejarahnya peran media di Indonesia dalam bentuk keputusan politik pada waktu itu saya ilustrasikan seperti ini ya, liputan media terhadap atensi pembuat kebijakan. Media itu bisa mempengaruhi prioritas isu yang dibahas politik dan publik. Di sini menggunakan agenda setting, gitu ya. Di Indonesia sendiri yang paling minim adalah isu tentang lingkungan, gitu ya. Isu korupsi paling tinggi, teman-teman. Nah, kenapa? Ya, karena ketika kalian mengelaborasi fungsi media tadi, itu apa namanya, agenda setting media sedang bekerja di situ. Jadi dia memilih isu mana yang paling dalam tanda kutip panas, dan terjadilah isu korupsi paling tinggi, isu lingkungan yang paling kecil. Nah, karena di negara berkembang, isu ekonomi menempati nomor dua. Dia sebagai antitesa dari isu korupsi. Tuh. Jadi antara good and bad news ya teman-teman ya. Kemudian yang di tengah-tengah tentu kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini menjadi isu yang dalam tanda kutip dia penting, tapi dia juga sering diindahkan oleh atau sering di apa namanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Nah, jika kita tadi sudah mempelajari tentang sejarahnya, maka bagaimana sih bentuk kontrol pemerintah, gitu kan? Bentuk kontrol pemerintah ada empat, teman-teman. Yang pertama adalah kontrol regulasi, yaitu pada revisi UU ITE, RKUHP, dan PPS Publisher Rights, menggunakan hukum untuk membatasi konten, ya. Yang paling berasa UU ITE ya, teman-teman ya. Kemudian adanya kontrol akses, pemblokiran situs internet sehat, pelambatan akses internet, throttling pada situasi konflik. Dan ini sudah terjadi karena sudah mengalami mungkin ketika si besar masa demo di apa namanya Jakarta pada beberapa bulan yang lalu itu fungsi kontrol akses ini bekerja. Kontrol ekonomi, pembelian saham, media oleh politisi atau afiliasi pemerintah ini membatasi adanya praktek gurita, ekonomi gurita atau konglomerasi media atau monopoli media. Kemudian represif kontrolnya yaitu kriminalisasi jurnalis menggunakan pasal karet UU ITE atau serangan digital, entah itu doxing, entah itu hacking. Jadi tidak boleh teman-teman ketika dalam intinya kita membuat konten sifatnya adalah praduga tak bersalah dengan menyebut, menunjuk orang, terus kemudian menghakimi dia, terus kemudian seolah-olah dia yang benar, dia yang salah, kita yang benar, itu tidak boleh karena pemerintah berhak menggunakan kontrol represif. Masih ingat ya, yang mendapatkan pembebasan dari seorang guru gitu, mendapatkan dalam tanda kutip pembebasan dari presiden. Nah, kontrol represif ini juga bekerja ketika dia dibawa ke ranah media, atau diberitakan oleh media. Nah,
Kasus yang paling update itu terkait kebebasan pers ya teman-teman. Itu adalah data yang saya temukan itu UU ITE itu direvisi awal tahun 2024. Revisi kedua teman-teman. Ya. Namun masih dinilai adanya muat pasal karet. Pasal karet itu pasal yang dia tidak satu tafsir, tapi multi tafsir gitu ya. Pasal 27A dan 28. Ini potensinya sangat tinggi untuk mengkriminalisasi jurnalis dan warga kritis. Padahal di tahun 99 hingga kini itu sudah ke libertarian dan tanggung jawab sosial, tapi hal ini masih terjadi gitu ya. Nah, data yang saya terima dari Dewan Pers mencatat penurunan indeks kemerdekaan pers atau IKP 2024 tahun lalu itu ke angka 69,36%. Cukup bebas. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi masih adanya pasal karet sehingga akibatnya adalah sebagian itu tekanan dari regulasi ini harus dirubah lagi gitu ya. Itu revisi UU ITE 2024. Nah, kemudian ketika kita melihat juga di tahun 2024 itu fenomena buzzer pemilu naik teman-teman. Eh, Pengguna Maxos itu 167 plus itu, dan akibat dari itu adalah terjadinya polarisasi opini itu tinggi. Dampak pada sistem demokrasi yang kita anut sebagai negara republik di Indonesia ini adalah penggunaan buzzer ini dan bot politik ya. Jadi chatbot politik dalam pemilu 2024 itu menciptakan disinformasi yang masif. Jadi informasi-informasi yang atau yang bias, sehingga media massa harus bekerja keras, lebih lebih keras ya, melakukan fact-checking untuk melawan narasi yang memecah belah. Hal ini menunjukkan pergeseran dari fungsi edukasi menjadi fungsi pemadam kebakaran dari Fox. Itu. Ya, jadi setinggi-tingginya literasi seseorang terhadap media kena ketika dikaitkan dengan fenomena buzzer pemilu di tahun 2024. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya seperti ini untuk materi pada pertemuan kali ini, bahwa hubungan media dan pemerintah itu bersifat sangat dinamis, teman-teman. Di Indonesia sendiri itu secara normatif mengandung sistem bebas dan bertanggung jawab, praktik di lapangan 2024 atau 2025 menunjukkan adanya tarik-menarik kuat antara kebebasan berekspresi digital dan upaya kontrol pemerintah melalui regulasi yang ketat. Jadi, perlu disadari bahwa mempelajari media itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Semakin kita tahu tentang fungsi media, bahkan yang fungsi ketika kita membuat konten atau berita yang dilindungi oleh Dewan Pers, semakin bagus pula pandangan kita terhadap sistem kebebasan pers yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi menjadi mahasiswa komunikasi itu sangat sangat menyenangkan ketika semua isu yang ada di negara ini itu kita dapat melihat dalam gambar yang besar dengan tingkat literasi yang baik, sehingga kita bisa menjadi salah satu fact checker untuk melawan disinformasi dan hoax yang terjadi di negara ini. Ya, tanya jawab. Ini saya visualisasikan apa namanya, simulasi apa yang ada di internet ya, gambar ini. Apa namanya, dan ini terjadi di berapa tahun ke belakang ini. Garuda Biru sangat-sangatlah apa namanya, mematik kita untuk lebih aware tentang hal ini. Kita akan bertemu di kelas Universitas Gunadarma. Jadi mohon untuk aktif di ruang virtual tersebut karena bagian dari proses belajar dan juga ingin tahuan teman-teman tentang materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa dibalas komen pada laman ini atau bisa di grup WhatsApp kelas yang sudah kita buat bersama atau di ruang-ruang media yang
bisa saya jangkau, email dan sebagainya. Saya selalu buat teman-teman, sukses, dan saya akhiri ya. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.